Halo semua, selamat malam. Di antara salah satu manfaat kita bermain Rubik adalah ketika kita bermain Rubik ini, kita sedang melatih cara untuk memecahkan suatu masalah dalam Rubik itu sendiri ya. Jadi dengan bermain Rubik itu sebenarnya membantu cara berpikir kita secara sistematis ya, untuk memecahkan setiap masalah. Dimana Rubik ini kan sudah jelas ya ininya kayak yang ini tuh udah jelas. Kemudian ini diacak sehingga dia kan tugas kita setelah ini kan bagaimana menyelesaikan ini agar kembali seperti ini. Nah, ini kan kalau kita sering latihan seperti ini, lama-kelamaan ini kan akan jadi terbiasa gitu, sehingga kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu terlatih. Sesuatu yang terlatih itu pastinya akan bagus, akan berbeda dengan sesuatu yang tidak terlatih, yang kurang terlatih. Untuk menyelesaikannya kan kita kan perlu menganalisa ini letak-letaknya. Kemudian kita mencari gerakan langkah-langkahnya. Mencari langkah-langkahnya, terus memprediksikan ini kalau pakai langkah ini nanti jadinya seperti apa. Nah, ini kan persis dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita punya masalah apa, ya kan? Harus dilihat dulu masalahnya seperti apa, kemudian dicarikan solusinya bagaimana. Nah, dengan berlatih Rubik seperti ini, tentu melatih kita untuk belajar menyelesaikan masalah. Misalnya saja nih, teman-teman atau saya itu punya masalah kurang konsisten. Kalau sehari satu ini untuk muslim ya, misalnya sehari satu juz membaca Al-Quran, misalnya seperti itu contoh masalahnya ya. Berarti kan kita harus mencari solusinya, ya kan? Ada banyak solusinya. Misalnya ya udah aja paksain aja sehari satu juz. Toh kalaupun kita mau maksa membaca itu kan sebenarnya baiknya juga untuk kita sendiri gitu. Atau bisa juga dengan sekali waktu itu bacanya misalnya 1 lembar atau 2 lembar. 2 lembar itu lebih mudah ya. Jadi pas mau sholat zuhur, asar itu selembar. Jadi sesaat sebelum sholat itu dibiasakan selembar. Itu kan nanti kalau sholat 5 waktu itu nanti dia akan jadinya 1 juz. 2 lembar itu kan berarti 4 halaman. Itu kalau kita konsisten misalnya sebelum zuhur 2 lembar, sebelum asar 2 lembar, atau setelah maghrib 2 lembar, itu kan jadi sebuah kebiasaan yang bagus ya, yang bagus untuk bisa kita upayakan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran nanti manfaatnya akan terasa di kemudian hari ya, bagi orang yang mempercayainya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, seperti halnya bermain Rubik, semuanya melalui proses dan langkah-langkah kayak gitu. Sehingga kalau salah langkah ya berarti mengulanginya lebih ini lagi gitu, lebih jauh atau gimana. Ya kan?
Samanya dengan permasalahan di kehidupan. Jadi masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya kan, bahkan dalam satu surat apa itu yang dalam bersamaan dengan masalah itu terdapat bersamaan ya. Bersamaan dengan sebuah masalah itu ada innamal usri yusron ya. Fa inna, sesungguhnya itu ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang mungkin beragama kayak itu hari ini lebih percaya terhadap proses gitu, proses yang tidak menyalahi aturan agama itu sendiri, kan? Nah, ini sebentar lagi selesai nih kayaknya. Jadi bertahap demi tahap, ya kan? Tadi ada agak sedikit lupa gitu, tapi udah ingat lagi. Jadi dengan kita bermain ini, jadi ini melatih ingatan kita juga. Nah, ketika sudah seperti ini di fase terakhir ini ada beberapa kemungkinan, misalnya ininya sama, warnanya sama, ini kan ujung ke ujungnya sama semuanya. Rumusnya beda ketika ini misalnya biru, ini oranye, terus ini merah, itu sama. Beda rumusnya. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus apa ini? Ini berarti berseberangan ya. Ini harusnya kan di sana, ini di sana, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Rumusnya itu pakai ini aja nih, berseberangan mah. Kita ini putar nih 2 kali, biasanya M ya, M. Notasinya M. Ya. Terus U. M 2 kali. U 2 kali. M 2 kali. U. Ya, terus M 2 kali. Ya. Ini udah selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ketika kita tahu arah-arahnya, ketika tahu analisanya, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Tinggal bagaimana kita belajar untuk menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kita tetap beribadah. Buat yang muslim jangan lupa sholat, khususnya sholat yang sunnah. Kalau wajib itu hukumnya sudah pasti wajib, jadi yang sunnah diupayakan. Ya, diupayakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.